Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 LPDPA akan melakukan presentasi terkait tugas video ke-11, yaitu tentang materi fisika kimia. Baik, sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, perkenalkan, saya Alvaro Zikri, selaku moderator dengan NIM 014. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka Wiswatula Sana dengan NIM 001. Lalu ada Muhammad Nazir Ilham dengan NIM 015. Lalu dilanjutkan oleh Princess Alexandra dengan NIM 018. Selanjutnya rekan Fajrial dengan NIM 019. Dan yang terakhir Novel Reskaru tadi dengan NIM 028. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepada rekan, kami silakan. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu mengenai NAK dan NAB. Pertama yaitu ada NAK. NAK atau nilai ambang kuantitas adalah batas kuantitas atau jumlah maksimal bahan kimia berbahaya yang boleh disimpan atau dipakai di suatu tempat kerja untuk menentukan potensi bahaya fasilitas industri. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menetapkan apakah perusahaan termasuk potensi bahaya besar jika melebihi NAK atau menengah jika tidak melebihi NAK. Selanjutnya yang kedua yaitu ada NAB. NAB atau nilai ambang batas adalah batas konsentrasi zat kimia atau faktor fisika di udara yang boleh dipaparkan kepada pekerja. Nah, rata-ratanya itu selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, tanpa efek buruk ke kesehatan. Tujuannya sendiri itu untuk melindungi pekerja dari paparan berbahaya zat kimia di udara. Jika terukur melebihi NAB, maka wajib dilakukan pengendalian seperti ventilasi, PPE, atau substitusi bahan. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada rekan. Baik, terima kasih. Saya Ryan Gabriel dengan NIM 019 akan menjelaskan dua istilah penting dalam toksikologi yang juga sangat relevan dalam konteks keselamatan atau kesehatan kerja, yaitu lethal dose atau LD dan lethal toxicity atau LC. Keduanya ini digunakan untuk mengukur tingkat toksisitas atau bahaya suatu zat terhadap organisme hidup. Yang pertama adalah metode yaitu indeks suatu zat yang menyebabkan kematian pada persentase tertentu potensi lagi biasanya tikus atau polisi. Setelah paparan tunggal atau satuan yang digunakan adalah miligram per kilogram makanan atau mg/kg. Contohnya ini digunakan untuk LD 50, yaitu dosis yang menyebabkan kematian pada 50% populasi. Misalnya LD 50 sebesar 200 miligram kg, artinya jika hewan berbobot 1 kilogram diberi 200 miligram zat tersebut, maka 50% kemungkinan hewan itu akan mati. Yang kedua adalah lethal concentration of poison, yaitu konsentrasi suatu zat di udara atau air yang menyebabkan kematian pada persentase tertentu populasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ini biasanya digunakan untuk zat yang berbentuk gas, uap, atau bahan kimia yang terlalu dalam air. Contohnya adalah L50, yaitu konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% hewan lagi setelah terpapar dalam periode tertentu. Misalnya, LC50 sebesar 300 jam. Berarti, jika hewan uji menghirup gas dengan konsentrasi 300 part per million selama 4 jam, maka 50% mereka akan mati. Dalam konteks gas, informasi yang di 50 dan LC50 sangat penting karena membantu kita menggali seberapa berbahaya kehidupan kita, saya langkah kemudian risiko seperti alat pelindung diri OPD, sistem ventilasi atau prosedur penampungan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengangkutan deterjen melalui darat, laut, maupun udara. Sedikit penjelasan dahulu, deterjen adalah bahan atau barang yang bisa membahayakan manusia, lingkungan, maupun fasilitas.
jika tidak ditangani dengan benar, itu bisa karena itu pengangkutan barang-barang ini memerlukan standar keamanan dan prosedur yang sangat ketat. Baik yang pertama yaitu pengangkutan dangerous goods melalui darat. Untuk pengangkutan lewat jalan darat ini, misalnya menggunakan truk. Pertama, barang harus diidentifikasi dan diklasifikasi supaya tahu termasuk kelas bahaya apa. Lalu kemasannya harus memenuhi standar, bukan sekedar kemasan biasa, tetapi harus tahan bocor dan tahan terhadap benturan. Serta label pun wajib dipasang. Dokumen yang wajib disiapkan seperti SDS, manifest, dan surat jalan. Pengemudinya juga harus mempunyai sertifikasi B3 karena mereka harus tahu cara tanggap darurat. Dan biasanya, rute kendaraan pengangkut dangerous goods harus menghindari area padat penduduk atau sekolah dan mengikuti rute yang sudah ditentukan pemerintah daerah setempat. Regulasi yang mengatur ini yaitu ada PP nomor 74 tahun 2001, Permenhub nomor 60 tahun 2019, Permen LH nomor 3 tahun 2008, dan SDR yaitu Accord Dangerous Router. Selanjutnya, selanjutnya yaitu pengangkutan dangerous goods melalui laut. Kalau lewat laut, biasanya kita bicara soal pengiriman antar pulau atau ekspor-impor. Kemasan di sini menggunakan standar IMDG code seperti drum baja atau kontainer yang aman untuk laut dan harus diberi label sesuai dengan kelas bahayanya. Dokumen yang harus dilengkapi seperti MSDS, surat muat, dan deklarasi pengiriman. Yang penting juga adalah penataan dalam kapal. Barang yang reaktif tidak boleh ditaruh di dekatan. Bahkan kadang harus ditempatkan di dek terbuka agar tidak memicu reaksi dalam ruang tertutup. Dan yang paling penting, semua informasi ini wajib dilaporkan ke Syahbandar sebelum kapal berangkat. Regulasi yang mengatur ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Permen-Hub PM 16 Tahun 2021, Peraturan Dirjen Perhubungan Laut Internasional, dan IMDG Code atau International Maritime Dangerous Goods. Selanjutnya yaitu pengangkutan dangerous goods melalui udara. Untuk pengangkutan lewat udara ini yang paling ketat aturannya, karena jika terjadi kebocoran atau reaksi bahan, tidak ada tempat bulat untuk mendarat dengan cepat. Dalam pengemasannya, harus menggunakan UN Perform Packaging yang tahan tekanan udara, getaran, dan perubahan suhu ekstrem. Label pun juga harus jelas kelas bahayanya. Dokumen wajib termasuk Civil Declaration, MSDS, dan Airway Bill. Dan sebelum diterbangkan, semua barang dangerous goods akan diperiksa oleh pihak bandara baik melalui X-ray ataupun inspeksi manual. Regulasi yang mengatur ini antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Permenhub PM 60 Tahun 2010, CASL 492, dan internasionalnya yaitu ICAO atau International Civil Aviation Organization dan IATA Dangerous Goods Regulation. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu peraturan pemerintah Indonesia yang menerangkan NAK dan NAB kimia. Yang pertama yaitu ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 yang menjelaskan bahwa setiap tempat kerja wajib melakukan pengukuran dan pengendalian terhadap faktor kimia dan itu terdapat pada pasal 21 sampai 22. Selanjutnya yaitu ada NAB dijadikan sebagai bahan acuan atas aman paparan dan daftar lengkapnya tercantum dalam lampiran peraturan ini. Yang kedua yaitu ada PP nomor 50 tahun 2012 mendukung penerapan sistem manajemen K3 yang mengharuskan identifikasi dan pengendalian bahaya, termasuk dari bahan kimia berbahaya. Yang terakhir ada Permenkes nomor 70 tahun 2016, yaitu menetapkan standar nilai ambang batas, faktor kimia dan fisika untuk pengawasan kualitas udara dan di lingkungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjut
menjelaskan materi. Saya perkenalkan kembali, saya Princess Alexandra dengan NIM 018. Saya akan menjelaskan materi mengenai peraturan pemerintah Indonesia tentang limbah B3, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH sebagai payung hukum utama yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup termasuk limbah B3. Kemudian terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, yaitu tentang penyelenggaraan, maaf belum, oke, terima kasih, yaitu tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah regulasi utama dan paling lengkap yang mengatur limbah B3. Peraturan ini mencakup seluruh proses KB. Peraturan kemudian pengelolaan limbah B3 mulai dari klarifikasi hingga perlindungan serta menggunakan PP nomor 101 tahun 2014 untuk pengaturan yang lebih komprehensif. Selanjutnya, terdapat pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tata cara dan pengaturan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dijelaskan secara rinci dan teknis mengenai prosedur dan persyaratan dalam pengelolaan limbah B3. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami terkait tugas minggu ke-11, yaitu tentang materi K3 kimia. Terlebih untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.